rencana penyelenggaraan kegiatan Parapatan Luhur atau Parluh PSHT tahun 2021 yang diklaim oleh Muhammad Taufik yang akan diselenggarakan di Padepokan Agung PSHT Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun dipastikan akan menuai kegagalan. Itu terlihat dari hasil rapat koordinasi Wali Kota Madiun, Forpimda Kota Madiun, jajaran OPD dan stakeholder terkait memutuskan tidak diizinkan. Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi lintas sektor yang bertempat di gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Senin 11 Oktober 2021. Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Madiun Indarayu Ayumi Kosa Putri, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Kapolresta Madiun AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Danyon Brimob Dence AKBP Agus Waluyo, dan Denpom 5 Garing 1 Madiun Mayor CPM Dahnial Hendra Lukmana, Kasih Intel Kejaksaan Kota Madiun, Sekretaris IPSI Kota Madiun, Kabak Ops Polres Madiun Kota, Kasat Intelkam Polres Madiun Kota, Kaposdabin Kota Madiun, Kabakes Bangpol Kota Madiun, jajaran dan Ramil Kodim 0803 Madiun di 3 wilayah Kota Madiun, dan juga pejabat Kapolsek di jajaran Polres Madiun Kota. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan bahwa pemerintah Kota Madiun telah menerima surat bernomor 22/SU-9/2021 mengenai permohonan penyelenggaraan turnamen kejuaraan dunia Piala Imam Kusupangat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2021 dan juga akan kegiatan Parapatan Luhur atau Parluh PSHT tahun 2021. Menyikapi hal tersebut, kata Maidi, demi terciptanya kondusivitas Kota Madiun tidak mengizinkan, sebab untuk Kota Madiun masih dilaksanakan prokes COVID-19 yang ketat, walaupun saat sekarang Kota Madiun mengalami penurunan kasus. Indikator dari penurunan kasus dapat dilihat dari data BOR di 8 rumah sakit wilayah Kota Madiun yang mengalami penurunan drastis. Kita tidak boleh abai dan harus tetap waspada akan hal tersebut. Kota Madiun harus tetap menjaga tren penurunan kasus ini dengan tetap menjaga akan aktivitas di wilayah dengan tetap terukur. Terukur dalam artian ditiadakannya aktivitas maupun event yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat. Selain itu, Maidi menambahkan berkaitan dengan adanya rencana perhelatan di wilayah Jalan Merak nomor 10 tersebut. Juga telah muncul adanya surat penolakan dari warga lingkungan Kelurahan Nambangan Kidul di sekitar Padepokan Agung PSHT yang pada intinya menolak akan adanya kegiatan Parluh P16 PSHT 2021. Pada kesempatan itu, Maidi juga mengatakan bahwa beredarnya berita-berita yang menyebar di media sosial atau medsos yang menyatakan Parluh P16 mendapatkan izin dari pihak Forkopimda Kota Madiun itu dinyatakan berita tidak benar alias hoax. Sementara itu, Kapolresta Madiun AKBP Dewa Putu Eka Darmawan juga mengatakan hal yang sama, bahwa dengan akan digelar Parapatan Luhur 2021, pihak Polresta Madiun sepakat bersama Forpimda tidak akan mengizinkan acara tersebut terlaksana di Madiun. Sebelumnya, kata Dewa, dirinya juga mengikuti rapat bersama Forkopimda Kota dan Kabupaten Madiun. Hasilnya, disepakati untuk tidak mengadakan parluh di dua wilayah tersebut, lantaran saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selain Kapolresta Madiun, Gatot, Sekretaris IPSI Kota Madiun juga menyatakan sepakat dengan Forkopimda tidak mengizinkan Parluh P16 digelar di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun. Alasannya karena pada bulan Maret lalu telah dilaksanakan Parluh PSHT. Untuk kegiatan Parluh yang akan dilaksanakan P16, pada dasarnya IPSI tidak menyetujui adanya kegiatan tersebut karena sebelumnya sudah ada Parluh pada Maret kemarin. Dengan begitu, IPSI Kota Madiun tidak mengizinkan adanya kegiatan Parluh yang diadakan oleh P16. Tandasnya, masyarakat sana trauma 2 tahun yang lalu terjadi perang di sana. Saya ada di dalamnya waktu itu. Saya ada juga, dan banyak kerugian-kerugian di sana, trauma. Saya aja trauma itu. Saya ada waktu itu. Saya ada di sana juga itu. Ya, dengan masyarakat kirim surat seperti itu, ya kita indahkan juga. Karena saya tahu pada saat itu Forkopimda semuanya ada di sana. Forkopimda koordinator pada saat itu ada di situ juga. Kalau dia tabayun dua-duanya ke saya, sudah oke semuanya. Satu kepengurusan. Ya malah saya ikut meramaikan, saya ikut mendukung. Coba kita tahun 2020
kita punya program pencak silat seluruh dunia. Saya biayai panggung di alun-alun udah jadi semua kan, gazebo udah jadi semua, anggaran siap. Tapi karena COVID ya sudah, jangan dulu. Di situ loh kota itu sampai perhatiannya semuanya. Jadi tidak ada istilahnya dukung mendukung, tidak ada. Kita ya bagian daripada masyarakat itu semuanya harus aman, harus bagus. Itu kota kita. Nah, kalau misalkan dipaksakan, tentunya akan membutuhkan pasukan yang banyak untuk mengamankan. Pasukan yang banyak, biaya besar lagi. Sedangkan ini situasi masih pandemi. Kita tidak mungkin hanya memikirkan satu yang bermasalah besar, tapi tidak harus kita harus memprediksi kejadian-kejadian ikutannya. Dampak-dampaknya nanti itu yang harus kita pertimbangkan. Tapi nanti sepakatnya nanti Pak Wali yang harus menyampaikan. Namun kami sudah menyarankan untuk sementara belum bisa di Kota Madiun dan kabupaten karena sebelumnya kami sudah melaksanakan rapat dengan Forpimda Kota dan Kabupaten. Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin rekomendasi selama dari pemerintah atau dari perintah Mabes belum ada perintah boleh melakukan perizinan kegiatan. Untuk kegiatan Parlo yang akan dilaksanakan oleh P16, pada dasarnya IPSI tidak menyetujui dengan adanya kegiatan tersebut karena sebelumnya sudah ada Parlo pada bulan Maret kemarin dan IPSI tidak pernah ada tembusan dengan adanya kegiatan tersebut. Dengan demikian, IPSI Kota Madiun tidak pernah dan tidak mengizinkan adanya kegiatan para pasukan tempur yang diadakan oleh P16. Sama sekali dari pihak P16 tidak ada komunikasi dengan kami. Sampai sekarang pun juga belum, baik surat maupun secara lisan juga belum. Kalau bulan Maret kemarin adalah yang mengadakan P17, jadi yang di bawah Ketua Bapak Derajat Armujono. Untuk IPSI Kota Madiun ini mengakui dari pimpinan Ijaterate di bawah pimpinan Bapak Armujono karena selama ini ada komunikasi secara intensif, termasuk Ijaterate yang di bawah pimpinan Bapak Mujoko ini diakui di tingkat provinsi Jawa Timur.